Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Langit sore menggantung kelabu ketika Raka turun dari bus tua di ujung desa Karangmuni. Angin sawah berembus pelan, membawa aroma lumpur basah bercampur jerami kering. Desa itu masih sama seperti terakhir kali ia tinggalkan 6 tahun lalu, sunyi, dingin, dan terasa seperti menyimpan sesuatu di balik senyum penduduknya. Di kejauhan berdiri bangunan penggilingan padi milik keluarganya. Atap sengnya berkarat, dinding kayunya menghitam dimakan usia. Sementara cerobong kecil di samping bangunan tampak miring, seperti leher orang tua yang kelelahan menahan hidup terlalu lama. Raka menarik napas berat. Sejak kecil ia membenci tempat itu. Setiap malam, suara mesin penggilingan terdengar seperti raungan binatang terluka. Bunyi besinya memekakkan telinga, bergesekan kasar layaknya tulang dipatahkan perlahan. Belum lagi aroma anyir yang selalu muncul ketika mesin dinyalakan. Bau itu bukan sekadar amis biasa. Rasanya seperti campuran darah segar dan air got yang mengendap berhari-hari di bawah panas matahari. Ayahnya selalu melarang siapapun mendekati penggilingan setelah maghrib. Namun sekarang lelaki tua itu sudah meninggal. Mendadak, tanpa sakit, tanpa pesan terakhir. Kematian itu membuat Raka terpaksa pulang karena tak ada lagi yang mengurus usaha keluarga. "Ra!" Suara lirih menyapanya dari belakang. Seorang perempuan tua berjalan pelan sambil membawa bakul sayur. Wajah keriputnya pucat, matanya cekung, seperti kurang tidur bertahun-tahun. "Itu benar kamu?" "Ya, Bisarmi." Perempuan itu mendekat, lalu menatap penggilingan di kejauhan. Seketika, raut wajahnya berubah tegang. "Kamu mau buka tempat itu lagi?" Raka mengangguk pelan. "Kalau tidak dipakai, kita makan apa?" Bibik Sarmi terdiam. Jemarinya tampak gemetar menggenggam bakul bambu. "Tempat itu jangan dinyalakan. Malam hari," bisiknya pelan. Raka menggerniet. "Memangnya kenapa?" Perempuan tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menelan ludah sambil melirik kanan kiri, seolah takut ada sesuatu yang mendengar percakapan mereka. Kadang, ada orang jalan di dalam, padahal pintunya terkunci. Angin tiba-tiba berembus lebih dingin. Bulu kuduk Raka berdiri. Ia berusaha tertawa kecil untuk menutupi rasa tak nyaman. Mungkin tikus Bibi Sarmi menggeleng perlahan. Tikus tidak pernah menangis seperti manusia. Kalimat itu membuat suasana mendadak berat. Bahkan, suara burung di pepohonan seakan menghilang sesaat. Raka memilih mengakhiri percakapan, lalu berjalan menuju rumah peninggalan ayahnya. Bangunan kayu itu berdiri tepat di samping penggilingan. Halamannya dipenuhi ilalang tinggi dan karung-karung kosong yang mulai lapuk. Saat membuka pintu rumah, aroma lembab langsung menusuk hidung. Ruangan tampak gelap, meski matahari belum tenggelam sepenuhnya. Foto ayahnya masih tergantung di dinding ruang tamu. Tatapan lelaki tua itu terlihat aneh dingin, tajam, seperti menyimpan ketakutan yang tak pernah diucapkan. Raka duduk pelan di kursi bambu. Keheningan rumah terasa menyesakkan. Ia teringat malam terakhir sebelum pergi merantau. Saat itu ayahnya pernah berkata dengan nada serius, "Jangan pernah hidupkan mesin utama kalau sudah lewat tengah malam." Raka dulu menganggap ucapan itu hanya omong kosong, orang tua desa yang percaya tahayul. Namun sekarang, setelah mendengar cerita warga, larangan tersebut mulai terasa berbeda. Menjelang malam, listrik desa tiba-tiba padam. Seluruh rumah tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya bulan redup yang masuk melalui celah jendela. Raka mengambil senter lalu berjalan ke dapur mencari lilin. Namun langkahnya terhenti ketika terdengar suara dari arah penggilingan. Krek, krek, krek. Pelan, berat, seperti roda besi tua sedang bergerak. Jantungnya langsung berdegup keras. Padahal mesin itu sudah mati bertahun-tahun. Raka menelan ludah, lalu mendekati jendela samping rumah. Dari celah kayu, ia melihat bangunan penggilingan yang gelap gulita. Lalu, brok! Suara keras menggema. Toridot. Setelah itu terdengar bunyi mesin berputar perlahan. Kertit,
Kertit. Asap tipis mulai keluar dari sela atap seng. Dan beberapa detik kemudian, aroma anyir menyebar bersama angin malam. Bau itu begitu pekat hingga membuat dada sesak seperti menghirup darah yang membusuk di ruang tertutup. Tangan Raka gemetar. Matanya menatap lurus ke arah bangunan tua itu. Lalu samar-samar di balik jendela penggilingan, ada sosok berdiri memandangnya. Tanpa Pagi datang bersama kabut tipis yang menggantung di atas sawah. Cahaya matahari menyelinap malu-malu di antara pohon kelapa, membuat desa Karangwuni tampak pucat seperti wajah orang yang semalaman tidak tidur. Raka berdiri di depan rumah sambil memandangi penggilingan padi peninggalan ayahnya. Bangunan itu terlihat diam, seolah kejadian semalam hanya mimpi buruk akibat kelelahan perjalanan. Namun, aroma anyir masih tertinggal samar di udara. Tipis, menusuk, seperti bau besi berkarat yang dicampur darah segar. Raka mencoba menenangkan pikirannya. Ia tidak mau terlihat lemah di hadapan warga desa. Lagi pula, penggilingan itu satu-satunya sumber penghasilan yang tersisa. Jika dibiarkan rusak, semua warisan ayahnya akan habis perlahan seperti kayu lapuk dimakan rayap. Setelah sarapan seadanya, ia mengambil kunci besar dari laci ruang tamu lalu berjalan menuju bangunan tua itu. Pintu kayu penggilingan berderit panjang ketika dibuka. Kerik. Suara itu menggema ke seluruh ruangan seperti keluhan seseorang yang dibangunkan paksa dari tidur panjang. Debu beterbangan terkena cahaya matahari. Mesin penggilingan raksasa berdiri di tengah ruangan, dipenuhi noda hitam dan kerak minyak tua. Besi-besinya tampak kokoh, tetapi suasananya terasa aneh, dingin, sunyi, terlalu sunyi untuk tempat sebesar itu. Raka menyenter bagian bawah mesin. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda seseorang masuk malam tadi. Namun lantai semen di dekat roda penggiling terlihat basah oleh cairan kemerahan. Ia jongkok perlahan. Jarinya menyentuh cairan tersebut. Lengket dan berbau amis. Raka langsung mundur sambil mengusap tangan ke celana dengan wajah tegang. Cuma oli, gumamnya memaksa diri percaya. Padahal hatinya tahu bau itu bukan oli mesin. Siang harinya, beberapa warga mulai datang membawa gabah. Mereka tampak ragu saat melihat penggilingan kembali dibuka. Tatapan mereka seperti orang yang ingin mendekat namun takut terseret sesuatu yang tidak terlihat. Seorang lelaki paruh baya bernama Pak Wiryo meletakkan karung padi di lantai. "Kamu yakin mau meneruskan usaha bapakmu?" Raka mengangguk singkat. Pak Wiryo menarik napas panjang. "Dulu tempat ini ramai sekali, tapi setelah kejadian 3 tahun lalu, orang-orang mulai takut." "Kejadian apa?" Lelaki itu mendadak diam. Wajahnya berubah kaku seperti menyesali pertanyaan tadi. "Sudahlah, anggap saja musibah." Belum sempat Raka bertanya lagi, Pak Wiryo buru-buru pergi meninggalkan penggilingan. Kalimat itu terus terngiang di kepala Raka sepanjang hari. Musibah apa? Kenapa semua orang selalu bicara setengah-setengah? Menjelang sore, ia mulai menyalakan mesin untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya. Tuas besi ditarik perlahan. Mesin berguncang keras. Bunyi roda berputar memenuhi ruangan. Krrrr. Suara itu terdengar kasar seperti geraham raksasa sedang mengunyah batu. Awalnya semua berjalan normal. Gabah masuk dari corong atas, lalu keluar menjadi beras putih dari saluran bawah. Namun beberapa menit kemudian, aroma anyir kembali muncul. Kali ini lebih kuat. Udara di dalam ruangan terasa berat, seperti dipenuhi asap tak terlihat. Tenggorokan Raka mendadak kering, kepalanya sedikit pusing. Di luar bangunan, beberapa warga yang tadi menunggu hasil gilingan perlahan mundur. Seorang ibu tua menutup hidungnya dengan kain. Bau itu muncul lagi, bisiknya ketakutan. Raka mematikan mesin cepat-cepat. Suasana langsung hening. Tetapi sesuatu yang lebih aneh terjadi.
Dari sela tumpukan beras putih di karung bagian bawah, terlihat helaian rambut panjang bercampur gabah. Hitam, basah, jumlahnya semakin banyak setiap detik. Raka membeku, dadanya berdebar keras seperti genderang perang. Dengan tangan gemetar, ia menarik rambut itu perlahan, panjang sekali, dan di ujungnya masih ada kulit kepala yang robek. Astaga! Karung beras mendadak bergerak sendiri. Bruk, satu karung jatuh ke lantai hingga isinya tumpah berantakan. Warga yang melihat langsung berteriak panik lalu berlari keluar penggilingan. "Tutup tempat ini, Rak. Ini bukan usaha biasa. Penggilingan itu minta tumbal lagi." Suara mereka bercampur dengan angin sore yang mendadak kencang. Debu beterbangan memenuhi ruangan. Raka berdiri terpaku di depan mesin yang masih bergetar pelan meski sudah dimatikan. Lalu, krrrr, roda besi bergerak sendiri, pelan, berdecit, seperti ada sesuatu dari dalam yang mencoba bangkit. Dan tepat ketika Raka melangkah mundur, ia mendengar suara perempuan berbisik lirih dari dalam corong mesin. "Aku masih lapar." Malam turun perlahan di desa Karangwuni, seperti kain hitam yang diseret menutupi langit. Udara terasa lembab setelah hujan kecil mengguyur sawah sejak maghrib. Dari kejauhan, terdengar suara kodok bersahutan. Namun bunyi itu justru membuat suasana semakin sunyi, seperti nyanyian lirih di pemakaman tua. Raka duduk sendirian di ruang tamu rumah peninggalan ayahnya. Lampu minyak di atas meja berkedip pelan tertiup angin dari celah dinding kayu. Sejak kejadian sore tadi, pikirannya kacau. Rambut bercampur gabah itu masih terbayang jelas di kepalanya. Terutama bisikan dari dalam mesin. "Aku masih lapar." Suara itu bukan halusinasi. Ia yakin mendengarnya. Raka meminum kopi pahit yang mulai dingin. Tangannya belum berhenti gemetar. Sesekali ia melirik ke arah jendela yang menghadap penggilingan padi. Bangunan tua itu tampak gelap dan diam, tetapi entah kenapa terasa seperti sedang memperhatikannya. Seperti mulut raksasa yang tertutup rapat sambil menunggu waktu untuk membuka jahangnya. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada suara ketukan pelan dari pintu depan. Raka tersentak, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengambil senter, lalu berjalan mendekati pintu. Ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Siapa? Tidak ada jawaban, hanya suara angin malam yang berembus melewati pepohonan pisang. Raka membuka pintu perlahan. Kosong, tidak ada siapapun di depan rumah. Namun di lantai teras tergeletak sebuah karung kecil penuh gabah basah. Dan lagi-lagi terdapat bercak merah pekat menempel di permukaannya. Raka menyorotkan senter ke sekitar halaman. Gelap pekat menyelimuti kebun belakang rumah. Bayangan batang pohon bergerak terkena angin seperti sosok tinggi kurus yang saling berbisik. Tiba-tiba matanya mencakap sesuatu. Ada jejak kaki lumpur menuju arah penggilingan. Jejak itu panjang dan tidak beraturan, seperti dibuat seseorang yang berjalan sambil menyeret kaki. Raka menelan ludah. Logikanya menyuruh masuk dan mengunci pintu, namun rasa penasaran justru menariknya mendekati bangunan itu. Langkahnya pelan melewati rerumputan basah. Setiap injakan terasa berat, seolah tanah di sekitar penggilingan berubah menjadi lumpur hidup yang ingin menahan tubuhnya. Semakin dekat, aroma anyir mulai tercium lagi. Bukan samar seperti sebelumnya. Kini baunya menusuk kuat seperti darah segar di ruang tertutup tanpa udara. Raka menutup hidung. Dadanya terasa sesak. Pintu penggilingan ternyata terbuka sedikit, padahal sore tadi ia sudah menguncinya. Celah gelap di balik pintu tampak menyeramkan, mirip mulut gua yang siap menelan siapa saja yang masuk. Krek, krek. Raka mendorong pintu perlahan. Suara engselnya menggema panjang. Ruangan di dalam gelap total. Hanya cahaya senter yang bergerak menyapu mesin tua dan tumpukan karung di sudut bangunan.
Lalu, krrrr, mesin utama bergerak sendiri, pelan, bergetar seperti dada orang yang sedang tertawa terhakam. Raka mundur satu langkah. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban, namun suara lain mulai terdengar. Tangisan perempuan, lirih, menyayat, seperti suara seseorang yang menangis sambil menahan rasa sakit luar biasa. Raka mencari asal suara itu dengan senter. Sorot cahaya berhenti tepat di corong besar mesin penggilingan. Tangisan berasal dari dalam sana. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ada orang di situ. Tangisan berubah menjadi suara napas berat. Lalu terdengar bunyi gesekan dari dalam mesin. Krek, krek. Seolah ada kuku panjang menggaruk besi dari balik roda penggiling. Raka memberanikan diri mendekat. Tangannya gemetar saat mengangkat penutup corong perlahan. Begitu terbuka, bau busuk langsung menyembur keluar. Raka spontan mundur sambil muntah di lantai. Isi mesin dipenuhi rambut hitam panjang yang menggumpal seperti sarang ular. Di sela rambut itu tampak sesuatu bergerak pelan. Sebuah tangan manusia, pucat, kurus, dengan kuku hitam panjang. Tangan itu tiba-tiba mencengkeram bibir corong. Raka menjerit kaget lalu jatuh terduduk. Sesosok perempuan perlahan muncul dari dalam mesin. Rambutnya menutupi seluruh wajah. Tubuhnya dipenuhi lumpur sawah bercampur darah mengering. Bajunya lusuh seperti kain kafan yang direndam bertahun-tahun. Air hitam menetes dari ujung rambutnya ke lantai semen. Tik, tik, tik. Perempuan itu bergerak patah-patah seperti boneka rusak. Lalu, kepalanya terangkat perlahan. Di balik rambut kusat itu, tidak ada mata. Hanya rongga hitam kosong dengan cairan merah mengalir dari dalamnya. Raka tidak mampu bergerak. Tubuhnya kaku seperti dipaku ketakutan. Makhluk itu membuka mulutnya perlahan. Rahangnya terlalu lebar untuk manusia biasa. Dan dari tenggorokannya keluar suara parau mengerikan. "Mana darah untuk mesin?" Lampu senter Raka berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati total. Ruangan langsung tenggelam dalam gelap. Tangisan perempuan tadi berubah menjadi tawa pelan yang menggema ke seluruh bangunan. Hihihihihi, hihihihihi. Raka meraba lantai dengan napas memburu. Kriap dingin membasahi lehernya. Lalu, ia merasakan sesuatu tepat di belakang telinganya. Napas, dingin, busuk, dan suara bisikan lirih yang membuat tubuhnya hampir lumpuh. "Kamu pewaris berikutnya." Raka terbangun di lantai rumahnya dengan napas tersengal. Kemejanya basah oleh keringat dingin sementara kepalanya terasa berat seperti dipukul benda tumpul berkali-kali. Cahaya matahari pagi masuk melalui sela jendela kayu, membuat debu-debu kecil beterbangan seperti abu dari sesuatu yang baru saja terbakar. Ia langsung bangkit. Ingatan semalam menghantam pikirannya tanpa ampun. Perempuan tanpa mata, tangisan dari dalam mesin, bisikan dingin di dekat telinga. "Kamu pewaris berikutnya." Raka menoleh cepat ke seluruh ruangan. Rumah itu kosong. Sunyi, tidak ada tanda seseorang masuk tadi malam. Namun saat ia menyentuh lehernya, jemarinya berhenti mendadak. Ada bekas lumpur hitam menempel di kulitnya. Jantungnya berdegup keras. Semua itu nyata, bukan mimpi. Dengan langkah tergesa, Raka menuju kamar mandi lalu membasuh wajah berkali-kali. Air sumur terasa dingin seperti air kuburan. Semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin jelas bayangan makhluk semalam muncul di kepala. Tatapan rongga hitam itu terus menghantuinya. Saat keluar dari kamar mandi, suara motor terdengar dari depan rumah. Brum! Seorang lelaki tua turun sambil membawa tas lusuh coklat. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan sorot matanya tajam seperti orang yang terlalu sering melihat sesuatu yang tidak seharusnya. "Raka?" "Iya. Aku Pak Lurah Sentono. Dulu sering bantu bapakmu."
Raka mempersilahkan lelaki itu masuk. Namun sebelum duduk, Pak Lurah justru memandang lama ke arah penggilingan padi di samping rumah. Wajahnya berubah muram. "Kamu sudah melihat sesuatu di sana ya?" Pertanyaan itu membuat tenggorokan Raka terasa tercekak. Apa sebenarnya tempat itu? Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia mengambil rokok kretek lalu menyalakannya perlahan. Asap tipis keluar dari mulutnya seperti kabut yang menyimpan rahasia lama. "Dulu penggilingan itu tidak pernah sepi. Usaha keluargamu paling kaya di desa ini. Panen selalu berhasil meski sawah lain gagal." "Terus?" Lelaki tua menghembuskan asap panjang. Orang-orang mulai curiga karena keberuntungan itu terlalu sempurna, seperti pohon mati yang tiba-tiba berbuah emas. Raka diam mendengarkan. "Suatu malam ada buruh yang melihat ayahmu masuk ke penggilingan membawa ember merah. Setelah itu bau anyir muncul sampai pagi." "Ember apa?" Pak Lurah menatapnya tajam. "Darah hewan. Atau mungkin bukan." Kalimat itu terasa seperti batu dingin yang dilempar ke dada. Belum sempat Raka bertanya lagi, terdengar suara teriakan dari arah jalan desa. "Hei, tolong!" Beberapa warga berlari menuju rumah sambil panik. Seorang ibu menangis histeris di depan halaman. "Anakku hilang!" Raka dan Pak Lurah langsung keluar. Anak perempuan Dini, usia sekitar 7 tahun, menghilang sejak subuh. Warga sudah mencari ke sawah dan sungai, tetapi tidak menemukan apa-apun. "Terakhir dia main dekat penggilingan," kata seorang lelaki dengan wajah pucat. Suasana mendadak hening. Semua mata perlahan mengarah ke bangunan tua itu. Angin berembus pelan membawa aroma amis samar yang mulai muncul kembali. Raka merasa perutnya menegang. Tanpa sadar, ia melangkah mendekati penggilingan diikuti beberapa warga. Pintu bangunan tertutup rapat, tetapi dari dalam terdengar bunyi mesin pelan. Kret, kret. Padahal tidak ada listrik menyala. Pak Lurah langsung pucat. "Jangan buka!" Namun suara tangisan kecil tiba-tiba terdengar dari dalam. "Pak, tolong!" Itu suara anak perempuan. Ibu Dini langsung menjerit histeris lalu mendorong pintu sekuat tenaga. Brak! Pintu terbuka keras. Ruangan di dalam gelap dan dipenuhi aroma anyir yang jauh lebih pekat dibanding sebelumnya. Rasanya seperti memasuki rumah potong hewan yang ditinggalkan berhari-hari di bawah panas matahari. Mesin utama bergerak perlahan sendiri. Roda besinya berputar sambil mengeluarkan suara kasar memekakan telinga. Krek, krek. "Dini!" teriak ibunya. Tangisan kecil terdengar lagi. Kali ini berasal dari bawah mesin. Raka bersama beberapa warga segera mendekat. Mereka menyorotkan lampu minyak ke kolong mesin penggilingan. Dan semua orang langsung membeku. Di bawah sana, terdapat boneka kayu kecil memakai baju milik Dini. Boneka itu basah oleh cairan merah. Mata jahitannya bergerak pelan ke arah mereka. Lalu mulut boneka tersebut terbuka sendiri. Dia ada di dalam mesin. Ibu Dini menjerit histeris. Warga mundur ketakutan. Seketika mesin berguncang keras. Brak! Seluruh bangunan bergetar seperti diguncang gempa kecil. Karung-karung padi berjatuhan dari rak penyimpanan. Lalu, dari corong atas mesin, detesan darah mulai menetes perlahan. Tik, tik, tik. Semakin lama semakin deras. Seperti ada tubuh manusia sedang digiling di dalam sana. Raka menatap ngeri ke arah roda besi yang terus berputar. Di sela suara mesin, ia mendengar tawa perempuan semalam kembali menggema. Pelan, serak, penuh rasa lapar. Dan di tengah kepanikan warga, Pak Lurah berbisik dengan wajah pucat seperti mayat. Pesugihan itu mulai meminta tumbal lagi. Desa Karangwuni berubah mencekam sejak hilangnya Dini. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain di jalan tanah dekat sawah. Menjelang sore, pintu rumah warga mulai tertutup rapat seperti benteng kecil yang mencoba melindungi penghuninya dari sesuatu yang tidak terlihat. Bisik-bisik ketakutan menyebar lebih cepat daripada angin malam. Semua orang mulai menyalahkan penggilingan padi milik keluarga Raka. Bangunan tua itu kini tampak seperti pusat luka lama yang kembali terbuka.
Setiap orang yang melewati jalan depan penggilingan selalu mempercepat langkah. Bahkan para petani memilih memutar jauh daripada melintas di dekatnya. Sementara itu, Raka duduk gelisah di ruang tamu bersama Pak Lurah Sentono. Lampu minyak di atas meja memantulkan cahaya redup ke wajah mereka yang tegang. Aroma kopi pahit bercampur udara dingin malam terasa seperti teman buruk bagi percakapan yang semakin menyeramkan. "Kamu harus tahu semuanya sekarang," ucap Pak Lurah pelan. Raka mengangkat kepala. Lelaki tua itu tampak ragu sesaat, seolah cerita yang akan keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang selama ini dikubur rapat oleh seluruh desa. "Dulu, kakekmu bukan orang kaya," katanya akhirnya. "Dia cuma buruh pengangkut gabah." Raka diam mendengarkan. Namun setelah membangun penggilingan itu, hidupnya berubah sangat cepat. Sawah bertambah luas. Emas muncul di rumahnya seperti air sumur yang tidak pernah kering. Pak Lurah menatap ke arah jendela. Orang desa awalnya kagum, tapi lama-lama mereka sadar ada yang aneh. Aneh bagaimana? Setiap musim panen besar, selalu ada warga hilang. Kalimat itu membuat dada Raka terasa berat. Pak Lurah melanjutkan dengan suara lebih lirih. "Kadang petani, kadang pengemis lewat, kadang anak kecil. Angin malam berembus masuk dari celah dinding kayu. Lampu minyak berkedip pelan seperti hampir padam. Lalu, orang-orang mulai mencium bau amis setiap mesin dinyalakan tengah malam." Raka menggenggam tangan. Kenapa tidak ada yang menghentikannya? Pak Lurah tertawa kecil, hambar. "Takut. Kekayaan keluargamu waktu itu seperti gunung besar. Tidak ada yang berani melawan." Keheningan jatuh beberapa saat. Di luar rumah, suara anjing tiba-tiba melolong panjang. "Au!" Suara itu membuat suasana semakin dingin. "Bapakku juga ikut?" tanya Raka pelan. Pak Lurah terdiam. Wajahnya tampak sulit membaca jawaban yang benar. "Ayahmu berbeda," katanya akhirnya. "Dia sebenarnya mencoba menghentikan semuanya." Raka mengerenyik. "Maksudnya?" "Beberapa malam sebelum meninggal, ayahmu sering datang ke rumahku tengah malam. Dia bilang mesin itu sudah mulai lapar lagi." Jantung Raka berdegup keras. Pak Lurah membuka tas lusuhnya lalu mengeluarkan sebuah buku tua bersampul hitam. Permukaannya kusam dan penuh bercak coklat seperti terkena cipratan lumpur bercampur darah. "Ayahmu menitipkan ini sebelum mati." Raka menerima buku itu perlahan. Tangannya langsung terasa dingin ketika menyentuh sampulnya. Di bagian depan tertulis huruf Jawa kuno yang hampir pudar. "Kitab Pengelarisan Sawah Berdarah." Tenggorokan Raka tercekak. Ia membuka halaman pertama. Di sana terdapat gambar mesin penggilingan dengan lingkaran simbol aneh di bawahnya. Tulisan tangan memenuhi sisi halaman seperti catatan orang yang perlahan kehilangan kewarasan. Mesin harus diberi makan saat bulan mati. Darah menjaga panen tetap hidup. Jika ritual berhenti, penjaga akan bangkit mencari sendiri. Raka membaca semakin cepat. Setiap halaman terasa lebih mengerikan dari sebelumnya. Lalu, ia berhenti pada satu tulisan besar di tengah halaman terakhir. Tumbal terakhir belum selesai. Bruk! Tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakang rumah. Raka dan Pak Lurah langsung berdiri. Suara itu berasal dari arah penggilingan. Keduanya berlari keluar membawa lampu minyak. Angin malam bertiup lebih kencang. Pohon-pohon kelapa bergoyang liar seperti tangan kurus yang melambai dalam gelap. Saat mendekati bangunan tua itu, aroma anyir langsung menyerang hidung. Kali ini jauh lebih pekat, menusuk seperti darah segar dicampur bangkai basah. Pintu penggilingan terbuka lebar, padahal sebelumnya terkunci. Di dalam ruangan, mesin utama menyala sendiri. Kert, kert. Roda besi berputar lambat sambil mengeluarkan percikan kecil. Namun yang membuat Raka membeku bukan suara mesin itu, melainkan sosok kecil yang berdiri di dekat corong penggilingan.
Dini, anak perempuan yang hilang itu. Tubuhnya penuh lumpur hitam, rambutnya basah menutupi sebagian wajah. Kepalanya menunduk diam seperti boneka rusak yang baru digantung seseorang. "Dini!" teriak Pak Lurah. Anak itu perlahan mengangkat wajah. Matanya kosong, hitam seluruhnya. Tidak ada bagian putih sedikit pun. Lalu bibirnya bergerak pelan. Dia haus. Suara itu bukan suara anak kecil. Nada bicaranya berat dan parau seperti dua suara bercampur menjadi satu. Raka melangkah mundur. Mesin mendadak berputar semakin cepat. Krrrrt, krrrrt. Seluruh bangunan bergencang keras. Dari selar roda besi mulai keluar cairan merah yang mengalir ke lantai seperti sungai kecil. Dan di tengah suara mesin yang memekakan telinga, terdengar tangisan puluhan orang bersamaan dari dalam corong penggilingan. Suara tangisan dari dalam mesin penggilingan terus menggema sepanjang malam. Bunyinya bertumpuk seperti puluhan orang terkubur di ruang sempit sambil memukul dinding dari dalam tanah. Raka berdiri membeku di depan bangunan tua itu, sementara darah dingin terasa mengalir lebih cepat di seluruh tubuhnya. Dini masih berdiri di dekat corong mesin. Diam, tidak bergerak. Tubuh kecilnya tampak pucat diterpa cahaya lampu minyak. Lumpur hitam menempel di kaki dan tangannya seperti akar busuk yang tumbuh dari kulit manusia. "Dini, sini," panggil Pak Lurah dengan suara gemetar. Anak itu perlahan menoleh. Gerakannya patah-patah seperti boneka kayu yang dimainkan tangan tak terlihat. Lalu bibirnya tertarik membentuk senyum tipis. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah anak kecil. "Dia belum kenyang," bisiknya. Angin malam langsung berembus keras. Brak! Pintu penggilingan menutup sendiri. Lampu minyak di tangan Pak Lurah padam seketika. Gelap, pekat. Raka hanya bisa mendengar suara mesin yang semakin liar. Krrrr, krrrr. Bunyi roda besi itu terdengar seperti rahang raksasa yang sedang menggiling tulang manusia. Raka buru-buru menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kecil itu bergerak gemetar menyapu ruangan. Dini hilang. Yang tersisa hanya jejak lumpur mengarah ke belakang mesin utama. Pak Lurah menarik nafas berat. "Kita harus keluar sekarang." Namun sebelum mereka bergerak, suara lain terdengar dari sudut ruangan. Tangisan perempuan. Pelan. Menyayat. Suara itu membuat bulu kuduk Raka berdiri seketika. Sorot senter perlahan mengarah ke tumpukan karung padi di pojok bangunan. Di sana, ada perempuan duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang menyentuh lantai. Bajunya lusuh penuh bercak merah tua. Tubuhnya bergoyang pelan seperti orang sedang menimbang bayi. Pak Lurah langsung pucat. "Jangan lihat wajahnya," bisiknya cepat. Namun terlambat, perempuan itu memutar kepalanya perlahan. Lehernya berbunyi letak-letak seperti ranting kering dipatahkan. Krek, krek. Wajahnya hancur. Kulit pipinya robek sampai telinga. Rongga matanya kosong dan dipenuhi cairan hitam yang menetes ke dagu. Tetapi yang paling mengerikan, di pelukannya ada karung kecil bergerak-gerak, seperti sesuatu di dalamnya masih hidup. Makhluk itu tertawa lirih. Suara tawanya mirip orang tersedak air. Hihihihihihi. Raka mundur perlahan sambil menahan nafas. Perempuan itu lalu membuka karung di pangkuannya. Sebuah kepala kambing keluar perlahan. Namun kepala itu memiliki wajah manusia. Matanya terbuka lebar. Mulutnya bergerak tanpa suara. Raka hampir muntah melihatnya. Pak Lurah langsung menarik tangan Raka. "Lari!" Mereka berdua bergegas menuju pintu depan. Namun mesin penggilingan tiba-tiba berhenti mendadak. Sunyi. Keheningan itu justru terasa lebih menyeramkan daripada suara bising sebelumnya. Lalu, duk! Sesuatu jatuh dari atas mesin. Raka menyorotkan senter ke lantai. Tubuhnya langsung kaku. Sebuah tangan manusia tergeletak di sana. Masih segar,
Darahnya menetes pelan. Tik, tik, tik. Dan di jari manis tangan itu ada cincin milik Dini. Pak Lurah menutup mulutnya menahan mual. Ya Tuhan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil berlari di atas mesin. Duk, duk, duk. Cepat, tidak beraturan. Seperti anak kecil bermain di loteng rumah kosong. Raka mengangkat senter ke atas dan nafasnya langsung tercekat. Dini merangkak di langit-langit bangunan. Kepalanya berputar aneh menghadap ke bawah. Rambutnya menjuntai seperti rumput basah setelah hujan. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya terbuka terlalu lebar hingga hampir sobek ke pipi. Mesin ingin darah baru, katanya sambil tertawa kecil. Pak Lurah menarik Raka mundur. Namun anak itu melompat turun tepat di depan mereka. Brak! Tubuh kecilnya hantam lantai dengan posisi kaki dan tangan terlipat tidak wajar. Tulangnya berbunyi keras seperti kayu patah. Tetapi Dini tetap senyum. Dia mulai berjalan mendekat sambil menyeret kaki. Srek, srek. Lantai semen meninggalkan bekas lumpur hitam bercampur darah. Mereka masih di dalam, bisiknya. Siapa? Tanya Raka dengan suara serak. Dini perlahan menunjuk mesin penggilingan. Tumba lama. Mendadak seluruh lampu desa menyala bersamaan dari luar bangunan. Cahaya masuk melalui celah dinding kayu. Dan dalam sepersekian detik, semua berubah normal. Mesin diam, tangisan hilang. Dini roboh ke lantai seperti pingsan. Pak Lurah segera mengangkat tubuh anak itu keluar penggilingan. Raka mengikuti dari belakang dengan nafas kacau. Begitu sampai halaman, beberapa warga datang berlarian setelah mendengar kerimitan. Ibu Dini langsung menangis histeris memeluk anaknya yang tak sadarkan diri. Namun suasana mendadak berubah ketika seorang warga menunjuk tangan Raka dengan wajah pucat. Rak, tanganmu. Raka menunduk. Ada cairan merah menetes dari jemarinya. Awalnya ia mengira darah, tetapi ketika mencium baunya, itu bukan darah biasa. Anyirnya jauh lebih tajam, seperti daging busuk yang disimpan di ruang lembab berhari-hari. Dan perlahan, kulit di telapak tangannya mulai menghitam. Muncul garis tipis seperti akar pohon yang merayap sampai pergelangan. Pak Lurah memandangnya dengan wajah penuh ketakutan. Penjaga penggilingan mulai masuk ke tubuhmu. Pagi di desa Karangwuni terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun rendah menutupi pematang sawah seperti kain kafan putih yang dibentangkan di atas tanah basah. Tidak ada suara petani bercanda di jalan desa. Tidak ada bunyi anak ayam berlarian di halaman rumah. Setelah kejadian semalam, ketakutan menyebar seperti api menyambar jerami kering. Raka duduk di depan rumah sambil memandangi telapak tangannya. Garis hitam itu semakin jelas. Bentuknya menyerupai akar pohon yang merambat di bawah kulit. Kadang terasa panas seperti bara kecil, lalu beberapa detik kemudian berubah dingin menusuk sampai tulang. Pak Lurah berdiri di sampingnya dengan wajah kusut. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya pelan. "Apa sebenarnya yang masuk ke tubuhku?" Lelaki tua itu terdiam sesaat sebelum menjawab. "Penjaga pesugihan." Angin berhembus pelan membawa aroma lumpuh sawah. Namun di balik bau tanah basah itu, Raka masih bisa mencium amis samar yang keluar dari tangannya sendiri. "Dulu kakekmu membuat perjanjian, bukan dengan manusia." Raka menatapnya serius. "Konon ada makhluk penjaga yang tinggal di bawah tanah sawah belakang penggilingan. Ia diberi makan tumbal agar panen tetap melimpah dan usaha terus menghasilkan uang. Kalau tumbalnya berhenti," Pak Lurah menghela nafas berat, "makhluk itu akan mengambil sendiri." Kalimat itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia teringat wajah Dini semalam.
Mata hitam anak kecil itu masih membekas jelas di kepalanya, seperti luka yang belum sempat mengering. Ayahku tahu semua ini. Ya, kenapa dia tidak menghancurkan penggilingan itu saja? Pak Lurah menatap bangunan tua di samping rumah. Karena tempat itu bukan sekedar bangunan. Raka mengernyit. Maksudnya? Penggilingan itu seperti pintu. Keheningan langsung jatuh di antara mereka. Pintu. Satu kata sederhana, tetapi terdengar jauh lebih mengerikan daripada suara mesin manapun. Pak Lurah lalu mengajak Raka masuk ke dalam rumah. Dari tas lusuhnya, ia mengeluarkan beberapa lembar foto tua berwarna kusam. Foto pertama memperlihatkan penggilingan padi puluhan tahun lalu. Bangunannya masih baru dan dipenuhi pekerja. Namun di foto kedua, semua pekerja itu sudah mati. Tubuh mereka terbaring di depan mesin dengan wajah membiru. Raka membeku. Apa ini? Kejadian 30 tahun lalu, jawab Pak Lurah lirih. Mesin menyala sendiri saat malam satu suro. Besok paginya 7 buruh ditemukan meninggal. Raka menelan ludah. Ayahku cerita kalau mereka keracunan. Pak Lurah menggeleng pelan. Tidak ada racun. Tubuh mereka kering seperti kehilangan seluruh darah. Udara di ruangan terasa makin berat. Raka membuka foto terakhir. Di sana terlihat ayahnya masih muda, berdiri di depan penggilingan bersama seorang perempuan berambut panjang. Wajah perempuan itu membuat jantung Raka berhenti sesaat. Ia mengenalinya. Perempuan tanpa mata yang muncul dari mesin. Siapa dia? Tanya Raka cepat. Pak Lurah tampak ragu menjawab. Itu Sri, istri pertama kakekmu. Raka langsung berdiri. Apa? Dia hilang misterius setelah penggilingan mulai sukses. Pikiran Raka terasa kacau. Jadi perempuan itu? Pak Lurah mengangguk pelan. Dia tumbal pertama. Suasana mendadak hening. Hanya suara kayu rumah yang berderit terkena angin. Raka memandangi foto itu lebih dekat. Wajah Sri terlihat cantik, tetapi matanya menyimpan kesedihan aneh, seperti orang yang tahu ajalnya mendekat. Tiba-tiba, bruk! Suara keras terdengar dari arah dapur. Beberapa piring jatuh berserakan di lantai. Padahal tidak ada siapapun di sana. Lalu aroma anyir mulai muncul lagi. Pelan, menusuk, seperti darah segar dicampur air sawah yang menggenang terlalu lama. Lampu rumah berkedip. Sekali, 2 kali, kemudian padam. Gelap langsung memenuhi ruangan. Raka menyalakan senter ponselnya dengan tangan gemetar. Sorot cahaya bergerak perlahan ke arah dapur. Dan nafasnya langsung tercekak. Ada jejak kaki basah di lantai. Jejak itu kecil, seperti kaki perempuan. Air hitam menetes di setiap langkahnya. Tik, tik, tik. Jejak tersebut mengarah ke belakang rumah, menuju penggilingan. Pak Lurah terlihat pucat. Dia datang lagi. Mereka berdua mengikuti jejak itu perlahan. Angin siang mendadak dingin seperti malam kuburan. Bahkan suara burung di pepohonan tiba-tiba menghilang. Saat tiba di depan penggilingan, pintu bangunan sudah terbuka lebar. Kert, kert. Mesin kembali menyala sendiri. Padahal aliran listrik rumah mati total. Raka menyorotkan senter ke dalam. Lantai semen dipenuhi air merah pekat. Di tengah ruangan berdiri perempuan tanpa mata itu. Diam. Tubuhnya basah oleh lumpur. Namun kali ini tangannya memegang sesuatu. Boneka kayu kecil. Boneka itu wajahnya sangat mirip Raka. Makhluk itu perlahan mengangkat kepala. Mulutnya terbuka membentuk senyum mengerikan. Lalu dengan suara serak seperti tenggorokan penuh tanah basah, ia berkata, "Sekarang giliran darah keluargamu." Suasana di dalam penggilingan berubah semakin mencekam.
Mesin tua terus berputar tanpa henti, sambil mengeluarkan bunyi kasar yang terasa mengguncang dada. Dinding kayu berderit pelan, seperti bangunan itu sedang bernafas. Raka berdiri terpaku, menatap perempuan tanpa mata di tengah ruangan. Tubuh makhluk itu kurus tinggi, dengan rambut panjang kusut menjuntai sampai lantai. Lumpur hitam menetes dari ujung kain lusuh yang membungkus tubuhnya. Boneka kayu di tangannya terus bergerak kecil, seperti benda hidup yang sedang kesakitan. Dan wajah boneka itu sangat mirip dirinya. Pak Lurah mundur perlahan. "Jangan dekati dia," bisiknya gemetar. Namun perempuan itu mulai berjalan maju. Srek, srek. Kakinya menyeret lantai semen sambil meninggalkan bekas cairan merah. Bau anyir langsung memenuhi ruangan, semakin pekat hingga membuat kepala Raka berdenyut. Makhluk itu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Lalu perlahan tangannya meremas boneka kayu tersebut. Raka spontan berteriak kesakitan. Dadanya seperti ditusuk benda panas dari dalam. Ia jatuh berlutut sambil memegangi dada, nafasnya memburu. Rasa sakit itu bukan seperti luka biasa, melainkan seperti jantungnya sedang diperas perlahan oleh tangan tak terlihat. Pak Lurah langsung pucat. Itu boneka pengikat. Perempuan tanpa mata tertawa pelan, suaranya serak seperti tenggorokan dipenuhi air lumpur. Lalu kepalanya miring patah ke samping. Darah keturunan harus menutup janji lama. Raka berusaha bangkit, tangannya gemetar hebat. Garis hitam di telapak kulit kini merambat semakin panjang hingga ke lengan. Rasanya panas, menyengat, seperti akar berduri tumbuh di bawah daging. "Apa maumu?" teriak Raka. Makhluk itu diam beberapa detik, kemudian menunjuk mesin utama. Tangisan samar langsung terdengar dari dalam corong. Bukan satu suara, puluhan. Tangisan laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil bercampur menjadi satu, seperti orang-orang yang terjebak di ruang sempit tanpa jalan keluar. Raka menatap mesin itu dengan ngeri. Perempuan tanpa mata lalu membuka mulutnya perlahan. Semua masih hidup di sana. Kalimat itu membuat udara terasa jauh lebih dingin. Pak Lurah segera menarik Raka mundur. "Kita harus pergi." Namun pintu penggilingan mendadak tertutup keras. Brak! Seluruh bangunan berguncang, mesin berputar semakin cepat. Krrrr! Asap hitam keluar dari sela roda besi. Bau anyir berubah lebih busuk, seperti bangkai yang dipendam di sawah berlumpur selama berbulan-bulan. Lalu sesuatu mulai muncul dari dalam corong mesin. Tangan manusia. 1, 2, lalu puluhan. Semua tangan itu bergerak liar, seperti orang tenggelam meminta pertolongan. Raka membeku ketakutan. Jari-jari pucat penuh darah meraih udara sambil mengeluarkan suara tangisan serak. "Tolong, sakit, gelap." Pak Lurah membaca doa dengan suara gemetar. Namun perempuan tanpa mata justru tertawa semakin keras. "Hihihi, mereka lapar." Tiba-tiba, salah satu tangan mencengkram kaki Pak Lurah. Lelaki tua itu jatuh keras ke lantai. "Raka!" Tangan lain mulai keluar lebih banyak lagi dari dalam mesin. Mereka bergerak cepat, menyeret tubuh Pak Lurah menuju corong penggilingan. Lantai semen dipenuhi darah dan lumpur hitam. Raka langsung menarik tubuh Pak Lurah sekuat tenaga. Tetapi cengkraman tangan-tangan itu sangat kuat. Dingin, licin, seperti daging mayat yang baru diangkat dari sungai. "Lepaskan!" teriak Raka. Perempuan tanpa mata mendekat perlahan. Rambutnya tersibak angin mesin, dan untuk pertama kalinya Raka melihat wajahnya dengan jelas. Kulit pipinya robek, rongga matanya kosong, namun di dahinya terdapat simbol aneh berwarna merah dalam, sama seperti gambar dalam kitab peninggalan ayahnya. Mendadak, Raka teringat sesuatu. Halaman terakhir kitab itu. Tumbal terakhir belum selesai.
Dadanya langsung terasa sesak. Ia mulai memahami semuanya. Sri tidak hanya dijadikan korban, arwahnya diikat untuk menjaga perjanjian pesugihan tetap hidup. Selama penggilingan berdiri, arwah perempuan itu tidak akan pernah bebas, dan penjaga di bawah tanah akan terus meminta darah baru. Raka menggertakkan gigi. Dengan sisa tenaga, ia meraih linggis besi di dekat dinding, lalu menghantam panel mesin utama. Brak! Percikan api langsung menyambar, mesin berguncang keras. Tangisan dari dalam corong berubah menjadi jeritan memekakkan telinga. Perempuan tanpa mata menjerit marah, suaranya melengking tinggi seperti 1000 serangga bercampur tangisan manusia. "Jangan!" Raka memukul lagi. Brak! Roda besi retak sebagian, asap hitam menyembur keluar memenuhi ruangan. Tangan-tangan pucat mulai menarik diri masuk kembali ke dalam corong. Namun, tiba-tiba mesin berhenti total. Sunyi, sangat sunyi. Keheningan itu terasa lebih menyeramkan daripada suara apapun sebelumnya. Perempuan tanpa mata berdiri diam, tubuhnya perlahan retak seperti patung tanah kering. Dari selar takan keluar cairan hitam pekat. Lalu ia menatap Raka. Meski tidak memiliki mata, Raka bisa merasakan kebencian luar biasa dari wajah mengerikan itu. "Kamu terlambat." Suara itu keluar pelan, serak. Lalu lantai penggilingan mulai bergetar. Duk, duk, duk. Bukan dari mesin, melainkan dari bawah tanah. Seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang bangkit dari kedalaman sawah di bawah bangunan itu. Pak Lurah memucat, bibirnya bergetar saat berbisik. Penjaganya sudah bangun. Getaran dari bawah tanah semakin kuat. Seluruh bangunan penggilingan berguncang seperti perahu tua dihantam ombak besar di tengah malam. Debu berjatuhan dari langit-langit. Karung-karung padi roboh satu persatu, sementara suara retakan kayu terdengar dari segala arah. Raka berdiri di depan mesin dengan nafas memburu. Linggis besi masih berada di tangannya, tetapi kini benda itu terasa ringan dan tidak berguna di hadapan sesuatu yang sedang bangkit dari bawah tanah. Duk, duk, duk. Suara hantaman itu terdengar lambat, namun setiap dentumannya membuat lantai semen bergetar lebih keras. Pak Lurah mencoba bangkit sambil menahan sakit di kakinya. "Kita harus pergi sekarang," teriaknya. Namun terlambat. Lantai tepat di bawah mesin utama mendadak retak panjang. Krak! Celah hitam terbuka seperti mulut raksasa dari perut bumi. Bau busuk langsung menyembur keluar begitu kuat hingga membuat nafas terasa terbakar. Aromanya seperti bangkai hewan bercampur darah lama yang membusuk di rawa tertutup. Dari lubang itu, muncul tangan besar berwarna hitam pekat. Kulitnya berlendir seperti tubuh lintah raksasa. Kukunya panjang melengkung menyerupai akar pohon mati. Tangan itu mencengkeram lantai perlahan hingga semen retak berkeping-keping. Pak Lurah langsung jatuh terduduk ketakutan. Itu penjaganya. Suara lelaki itu arta hampir tidak terdengar. Raka memandangi lubang tersebut dengan tubuh gemetar. Perlahan sosok besar mulai naik dari bawah tanah. Kepalanya menyerupai manusia, tetapi bentuknya terlalu panjang dan bengkok. Mulutnya terbelah sampai leher, dipenuhi gigi kecil tajam seperti pecahan kaca. Dari sela giginya keluar cairan merah kental. Makhluk itu menghirup udara panjang, lalu tersenyum. Suara tangisan langsung memenuhi ruangan lagi. Kali ini lebih jelas. Wajah-wajah manusia muncul sebentar di permukaan tubuh monster itu seperti orang tenggelam di lumpur hidup. Ada wajah perempuan, anak kecil, lelaki tua. Semua menangis sambil membuka mulut tanpa suara. Raka merasa dadanya sesak melihatnya. Mereka adalah korban pesugihan yang tidak pernah benar-benar mati. Jiwa mereka terperangkap di tubuh monster itu selama puluhan tahun. Perempuan tanpa mata berdiri di dekat mesin sambil tertawa lirih. Janji darah belum lunas. Makhluk besar itu lalu menoleh ke arah Raka. Tatapannya kosong, tetapi penuh rasa lapar. Garis hitam di tangan Raka tiba-tiba terasa panas luar biasa. Rasa sakit menjalar sampai bahu seperti besi membara dimasukkan ke dalam daging. Ia teringat ucapan perempuan itu sebelumnya. Darah keturunan harus menutup janji lama.
Raka akhirnya mengerti, pesugihan itu tidak akan berhenti selama masih ada keturunan keluarga yang hidup. Dirinya adalah tumbal terakhir. Pak Lurah menggenggam lengan Raka, "Jangan lakukan hal bodoh." Namun Raka perlahan melepaskan tangan lelaki tua itu. Matanya menatap mesin penggilingan yang sudah retak dan penuh darah. Bangunan itu seperti jantung kutukan yang terus berdetak selama bertahun-tahun. Jika mesin hancur tanpa penutup ritual, makhluk itu akan keluar dan memburu seluruh desa. Raka menarik nafas panjang. Ayah sebenarnya sedang melindungi desa ini. Pak Lurah terdiam. Air mata mulai memenuhi mata Raka, tetapi wajahnya justru terlihat tenang. Untuk pertama kali sejak pulang ke Karangwuni, rasa takut dalam dirinya perlahan hilang. Yang tersisa hanya satu pilihan. Ia berjalan mendekati mesin utama. Makhluk penjaga langsung menggeram keras. Suaranya seperti campuran binatang dan manusia yang dicekik bersamaan. Perempuan tanpa mata menatap Raka tanpa bergerak. Akhirnya, Raka menggenggam linggis kuat-kuat, lalu menghantam mesin terakhir kali. Brak! Ledakan keras mengguncang seluruh bangunan. Percikan api menyambar kemana-mana. Roda besi terlepas lalu berputar liar menghantam dinding kayu. Api mulai membesar dengan cepat seperti binatang lapar yang baru dilepaskan dari kandang. Pak Lurah berteriak memanggil nama Raka, namun pemuda itu justru melangkah masuk ke arah corong mesin yang dipenuhi asap hitam. Tubuhnya mulai diselimuti cahaya merah samar dari dalam mesin. Makhluk penjaga meraung marah. Seluruh bangunan bergetar hebat. Raka menoleh sebentar ke arah Pak Lurah. "Tolong jaga desa ini." Setelah itu, ia menjatuhkan dirinya ke dalam mesin penggilingan. Dum! Ledakan besar langsung mengguncang malam. Api menyembur dari atap bangunan. Dinding kayu runtuh satu persatu. Suara jeritan memenuhi udara seperti 1000 arwah dilepaskan bersamaan. Makhluk penjaga menjerit panjang, tubuhnya retak. Wajah-wajah di tubuhnya mulai menghilang perlahan seperti asap tertiup angin. Perempuan tanpa mata berdiri diam di tengah api. Untuk pertama kalinya, senyum di wajahnya hilang. Tubuhnya berubah menjadi abu sedikit demi sedikit, sebelum akhirnya lenyap bersama kobaran merah yang melahap penggilingan tua itu. Malam kembali sunyi. Tidak ada lagi suara mesin, tidak ada lagi bau anyir. Desa Karangwuni akhirnya bebas. 3 bulan kemudian, di bekas lokasi penggilingan yang terbakar, warga mulai membangun bangunan baru. Sawah kembali subur, anak-anak bermain seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Namun suatu malam, seorang pekerja lembur mencoba menyalakan mesin penggiling baru untuk pertama kalinya. Kert! Mesin menyala pelan. Lalu angin dingin berhembus melewati ruangan kosong, dan perlahan bau anyir itu kembali muncul.